Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami membuat usaha kuliner yaitu pisang nugget. Akhir-akhir ini bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasanya dapat dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan yang biasanya sering kita temui adalah tahu dengan kandungan protein yang tinggi, namun masyarakat mulai jenuh dengan bentuk dan rasa tahu yang biasa-biasa saja. Tidak adanya inovasi, untuk itu diperlukan inovasi baru dalam mengolah tahu tersebut sehingga penyajian tahu tidak monoton. Saya mencoba mengkreasikan pisang, yaitu dengan perpaduan buah pisang dan balutan tepung panjang yang memanjakan lidah konsumen, yang sehat, bergizi, serta tampilan yang mampu mengundang selera. Visi dan misi usaha. Yang pertama, visi menjadi usaha makanan cepat saji yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan menyehatkan. 2. Menjadi usaha makanan online dengan tingkat penjualan yang tinggi, menghidangkan pisang nugget yang sehat, bergizi, dan lezat yang terjangkau bagi semua kalangan. Misinya, yang pertama menyajikan pisang nugget dari bahan-bahan berkualitas dan halal, menjadikan hidangan pisang nugget terlezat yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, mengenalkan pisang nugget sebagai makanan bergizi dan lezat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari usaha ini, yang pertama adalah memproduksi makanan ringan berbahan dasar pisang bagi masyarakat Indonesia dengan menggunakan resep keluarga yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Yang kedua, membantu memberdayakan petani Indonesia karena produksi pisang nugget akan bekerjasama dengan petani Indonesia. Analisis SWOT faktor internal. Yang pertama, strength atau kekuatan, konsistensi kualitas produk yang baik. Pisang nugget memiliki kualitas produk yang konsisten dengan rasa yang lezat dan tekstur yang kenyal. Ini menjadikan pilihan yang populer di kalangan konsumen. Proses produksi yang efisien. Proses produksi pisang nugget terorganisir dengan baik dan efisien, memungkinkan produksi dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Terjangkau dari segi harga pisang nugget relatif terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.
Tersedia dalam kemasan yang menarik, pisang nugget dijual dalam kemasan yang menarik dan praktis, membuatnya menjadi pilihan yang mudah dan nyaman bagi konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan, keterbatasan inovasi rasa. Pisang nugget memiliki keterbatasan dalam inovasi rasa baru. Ini dikarenakan faktor keterbatasan bahan baku dan kesesuaian rasa dengan pisang sebagai bahan utama. Ketahanan produk yang terbatas. Pisang nugget memiliki ketahanan produk yang terbatas dalam hal masa kadaluarsa. Ini mengharuskan produsen untuk menjaga kualitas produk agar tidak rusak dalam waktu yang singkat. Ketergantungan pada musim pisang. Pisang nugget sangat bergantung pada ketersediaan musim pisang yang melimpah. Jika pasokan pisang terganggu, produksi pisang nugget akan terhambat. Faktor eksternal. Yang pertama, opportunity, peluang atau kesempatan. Pertama, penambahan varian rasa baru pada pisang nugget dapat memberikan variasi dan inovasi yang menarik bagi konsumen. Hal ini dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada kemitraan dengan restoran dan toko makanan. Kemitraan dengan restoran dan toko makanan dapat meningkatkan distribusi dan pemasaran pisang nugget, serta memberikan akses ke pasar yang lebih luas. Yang ketiga, ada pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi. Penempatan media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta WA atau WhatsApp, dapat menjadi alat promosi yang efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan pisang nugget kepada target konsumen. Yang kedua, ada threats atau ancaman. Pertama, ketatnya persaingan dengan produk makanan lainnya. Pisang nugget menghadapi persaingan ketat dengan produk makanan lainnya di pasar. Persaingan ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan penjualan pisang nugget. Yang kedua, perubahan dalam perilaku konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen seperti perubahan pola makan atau preferensi makanan dapat mempengaruhi permintaan dan popularitas pisang nugget. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung seperti peraturan pembatas impor atau perpajakan yang tinggi dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan distribusi pisang nugget. Selanjutnya ada analisis pasar dan pemasaran. 1. Target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis di sekitar kampus dan sekolah. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, sasaran pembeli, yaitu sasarannya ke semua kalangan masyarakat. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Yang kedua, dengan menggunakan media internet atau Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, harga paket makanan lebih murah dibandingkan harga satuan dan penerapan harga psikologis. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.